Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada Saweria nih dari Bang Pujianto. Ini pasti orang yang Mimin lihat di kolom komentar ya. Min, bisa nggak sih Saweria pakai dana? Bisa banget ya. Katanya gini, salam sehat, kaya raya, bahagia. Nah, semoga buat Bang Pujianto sehat selalu, lancar rezekinya ya. Amin. Dah support channel ini. Oke, buat kalian juga gimana teman-teman? Suara Mimin, karena sekarang Mimin nggak make HP lagi buat ngediting, udah full terpaksa make PC ya. Ini juga Mimin masih kurang lancar, jadi mohon maaf kalau agak mundur ya videonya. Langsung sajalah kita ke videonya. 5 jari kanan Tanyun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan tulang pergelangan kaki kanan Duanru hancur. Ji Wushuang tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyelamatkan Duanru. Dia lebih tahu lagi bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, maka dia akan mati. Junior Duan, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Setelah Ji Wushuang meninggalkan kalimat, dia mengendarai perahu menuju kehampaan selatan dengan kecepatan tinggi. Melihat perahu yang menghilang di ujung langit dalam sekejap mata, Duanru memohon, "Kakak senior Ji, jangan pergi, tolong aku." Namun, Ji Wushuang mengabaikan Duanru dan menghilang tanpa jejak. Melihat Ji Wushuang melarikan diri, Duanru tidak mencoba melarikan diri. Dia tahu bahwa menghadapi Tanyun, semua perlawanan akan sia-sia. Dia berlutut di udara ketakutan dan memohon, "Tanyun, aku tahu aku salah, jangan habisi aku. Aku adalah murid langsung dari Tetua Agung Gerbang Dalam. Jika kamu menghabisiku, guruku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Persetan, aku baru saja datang ke kuil Tianmen selama beberapa hari. Aku berulang kali diganggu oleh kelompok badut. Kalian semua telah menindasku. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian?" Setelah berbicara, Tanyun menampar Duanru dengan telapak tangan kanannya. "Tanyun, biarkan aku memberitahumu. Jika kamu menghabisiku, kamu akan mati." Dengan suara ledakan, raungan Duanru tiba-tiba terputus, kepalanya meledak, janin jiwanya hancur, dan mayat tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Ketika Tanyun memberi isyarat, cincin leluhur pada mayat tanpa kepala Duanru diambil ke tangannya. Setelah menyingkirkan cincin leluhur, rambut Tanyun berkibar, dan dia melepaskan kesadarannya, dan dengan cepat menjulur ke arah kekosongan di depannya. Dalam satu tarikan napas, Tanyun mengunci Ji Wushuang yang 3 juta mil jauhnya. Gelombang pasang mengalir keluar dari tubuh Tanyun dan berputar di sekitar dirinya, kemudian melakukan langkah Dewa Hongmeng. Kecepatan Tanyun meningkat hingga ekstrim, dan dia mengejar Ji Wushuang. Di langit berbintang yang luas, Tanyun melintasi puluhan ribu mil setiap kali dia berkedip, dan kecepatannya sebanding dengan murid elit di ranah Kaisar Leluhur tingkat ke-7. Perahu Ji Wushuang hanyalah senjata Kaisar Leluhur tingkat menengah. Kecepatan terbangnya sebanding dengan para murid elit ranah Kaisar Leluhur tingkat 6. Oleh karena itu, kecepatan perahu tidak secepat Tanyun. Setelah Ji Wushuang mengetahui bahwa Tanyun sangat cepat, dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Tanyun menyusul. Dia ketakutan dan pucat. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresi ngeri di wajahnya menghilang. "Dengan kecepatanku mengemudi perahu, ketika Tanyun mengejar, aku telah mencapai area pintu bagian dalam bintang 4 teknik. Pada saat itu, selama aku melarikan diri ke aula penegak hukum, para tetua penegak hukum pasti tidak akan memberi Tanyun kesempatan untuk berbicara dan akan menghabisi Tanyun. Dengan cara ini, tidak ada yang akan tahu bahwa aku menggunakan nama orang suci tertinggi untuk menipu Tanyun." Memikirkan hal ini, kulit pucat Ji Wushuang berangsur-angsur kembali menjadi kemerahan, dan ada senyum yang mengendalikan seluruh situasi di wajahnya. Dalam sekejap mata, 1,5 jam telah berlalu. Tanyun telah muncul dalam 100.000 mil di belakang Ji Wushuang. Melalui kesadarannya, Tanyun menemukan bahwa ada 3 juta bintang yang mengelilingi tanah terapung di kekosongan di bawah Ji Wushuang. Di tengah tanah terapung ini,
sebuah monumen besar dengan kata gerbang dalam bintang 4 teknik yang tertulis dengan ketinggian puluhan juta kaki berdiri dengan megah. Sepertinya dia ingin kabur ke pintu dalam. Mata Tanyun berbinar dingin. Bahkan jika dia kabur ke gerbang dalam, aku akan tetap menghabisinya. Sesaat kemudian, suara menyenangkan yang mengandung kepanikan bergema di seluruh area gerbang dalam. Tanyun, bocah kuil Tawuji, ingin menghabisiku. Begitu kata-kata ini terdengar, dapat dikatakan bahwa satu batu mengaduk 1000 gelombang. Seorang murid sekte dalam yang terkenal melihat sekeliling, dan semua orang terkejut ketika mereka mengetahui bahwa orang yang meminta bantuan adalah Ji Wushuang, orang kuat pertama di gerbang dalam yang bermartabat. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa Tanyun yang akan mengejar Ji Wushuang hanya berada di tingkat ketiga Raja Leluhur, mereka segera meledak. Bagaimana situasinya? Kakak senior Ji adalah nomor 1 di wilayah bintang 4 teknik gerbang dalam. Bagaimana bisa diburu oleh seorang anak laki-laki bernama Tanyun? Ya, Tanyun hanyalah seekor semut tingkat ketiga Raja Leluhur. Dikatakan bahwa tantangan lompatan kakak perempuan Ji sudah cukup untuk menandingi murid elit ranah Kaisar Leluhur tingkat keempat. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi lawan Tanyun? Pada saat yang sama di sebuah bintang, seorang pemuda berjubah perak duduk bersila di istana. Sebuah suara bergema di benaknya. Kakak senior Miyu, ada yang tidak beres. Seorang pemuda bernama Tanyun mengejar senior Ji. Sekarang Tanyun dan kakak senior Ji akan segera tiba di area gerbang dalam. Mendengar ini, tubuh Miyu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sialan, beraninya pada wanita yang aku sukai. Tanyun, tidak peduli apa identitasmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu dia selesai berbicara, Miyu memancarkan aura Raja Leluhur tingkat sempurna dan terbang keluar dari istana dengan kecepatan tinggi, menatap Ji Wushuang yang melarikan diri menuju area gerbang dalam di kekosongan di bawah dan berteriak, "Jangan takut Wushuang, ada aku. Terbanglah ke arahku." Mendengarkan perkataan itu, Ji Wushuang melihat ke langit dan menemukan bahwa Miyu terbang ke arahnya. Kepanikannya menghilang, seolah-olah tulang punggung telah ditemukan. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan Miyu tidak sebagus miliknya, latar belakang identitasnya sangat menakutkan. Sepertinya jika aku tidak punya waktu untuk melarikan diri ke aula penegak hukum, aku akan disusul oleh Tanyun. Di pintu bagian dalam, dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku sekarang. Memikirkan hal ini, Ji Wushuang mengendarai perahu dan melarikan diri ke arah Miyu dan berkata, "Miyu, aku berjanji padamu sekarang, selama kamu bisa melindungiku hari ini, aku akan menjadi pasanganmu." Mendengar itu, Miyu sangat senang. Kita harus tahu bahwa dia telah lama mendambakan kecantikan Ji Wushuang, tetapi dia belum berhasil. "Tanyun, dengarkan aku!" Miyu berteriak dengan marah. "Wushuang adalah wanitaku. Berhentilah mengejar, lalu berlutut untuk meminta maaf. Aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu." Tanyun menutup telinga, masih mengejar Ji Wushuang. Miyu maju selangkah dan mendarat di perahu. Dia berkata, "Jangan takut Wushuang, bersamaku. Tidak ada seorang pun di sekte gerbang dalam yang berani menyentuhmu." Sosok Tanyun melintas dan muncul di depan dan menghalangi jalan. Miyu berteriak, "Berlututlah padaku dan minta maaf kepada Wushuang. Jika tidak, aku akan menghabisimu." Tanyun berkata dengan keras, "Aku memperingatkan dirimu, pergilah. Itu bukan urusanmu di sini." Begitu Tanyun mengatakan ini, itu seperti bom yang dijatuhkan pada kerumunan yang menonton, menyebabkan kegemparan. Apakah otak Tanyun ini kebanjiran? Bahkan dia memarahi kakak senior Mi. Dari sudut pandangku, otak Tanyun ditendang oleh seekor keledai. Ketika semua orang membicarakannya, Miyu tersipu dan berteriak, "Diam untukku!" Segera, ratusan ribu murid gerbang dalam yang menonton menjadi diam. Meskipun semua orang tidak membuka mulut mereka, mata mereka menunjukkan arti menonton pertunjukan yang bagus. Di mata semua orang, Tanyun pasti akan berakhir. Namun, hasil yang sebenarnya jauh melampaui harapan semua orang. Di mata semua orang, tanpa menunggu Miyu berbicara, Tanyun memimpin dalam berbicara. "Orang bermargami, aku hanya akan mengatakan sekali, kamu dapat mendengarkannya dengan jelas. Aku Tanyun tidak ingin buang waktu dan tidak berniat melawanmu. Wanita ini melanggar aturan, mencoba menghabisiku. Wajar bagiku untuk membunuhnya. Menurut aturan istana,
Tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Jika tidak, itu akan menjadi kejahatan keterlibatan. Tanpa menunggu kata-kata Tanyun selesai, dia dipotong oleh suara dingin Miyu. Kamu bahkan bukan murid tukang. Mengapa kamu berani? Tanyun, aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Tanyun tiba-tiba tertawa. Ini bagus sekali. Aku juga menghitung sampai 3. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan menghabisimu sesuai dengan aturan istana. Mendengarkan kata-kata Tanyun, ratusan ribu murid yang menyaksikan semuanya berspekulasi bahwa Tanyun tidak berani melakukan apapun pada Miyu. Ketika semua orang memikirkannya, Tanyun berbicara dengan dingin. 1. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak percaya bahwa kamu berani melakukan sesuatu padaku. Miyu mengutuk. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena dia sering melanggar aturan istana dan menggertak pria dan wanita. Murid-murid gerbang dalam tidak berani berbicara karena kakak perempuan Miyu adalah murid teratas dari murid elit wilayah bintang 4 teknik. Selain itu, para tetua penegak hukum menutup mata terhadap apa yang telah dilakukan Miyu di gerbang dalam. Bukan karena para tetua penegak hukum takut pada Miyu, tetapi karena saudara perempuan Miyu. 2. Dalam menghadapi pelecehan, Tanyun menutup telinga dan menjaga dirinya sendiri. Miyu masih memarahi Tanyun lagi. Dia hanya menyimpulkan bahwa Tanyun tidak berani melakukan apapun padanya. Jika Miyu tahu bahwa Tanyun pernah mengalaminya di alam semesta rendah, dia mungkin tidak akan seperti ini. Dia telah menghabisi lebih dari 10.000 orang di alam leluhur tertinggi. Tetapi dibandingkan dengan Tanyun, itu hanya setetes dalam ember. Pada saat yang sama, di langit yang jauh, Shin Bingxuan yang mengenakan gaun dan topeng ungu melepaskan kesadarannya dan menyelimuti semua yang terjadi di area gerbang dalam. Miao Qingqing yang berada di samping Shin Bingxuan berkata sambil berpikir, adik ke-9, coba tebak jika Tanyun ini menghitung sampai 3, apakah dia akan benar-benar melakukannya? Baru saja kedua wanita itu kebetulan melewati daerah gerbang dalam. Mereka menemukan konfrontasi antara Tanyun dan Miyu. Adapun mengapa Tanyun pergi dari kuil Tawuji dan mendapatkan konflik, kedua wanita itu tidak tahu. Mendengar itu, Shin Bingxuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan jujur, seharusnya bagaimanapun juga, Tanyun hanyalah raja leluhur tingkat ketiga dan Miyu adalah raja leluhur tingkat sempurna. Ya, kurasa juga begitu. Miao Qingqing setuju. Kedua gadis itu belum pernah melihat Tanyun bergerak sampai sekarang. Menurut mereka, Tanyun hanya menakut-nakuti Miyu dan tidak berani benar-benar bergerak. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka berdua terlihat sangat terkejut. 3. Tanyun menginjak kehampaan, suaranya baru saja jatuh, dan dia melakukan langkah Dewa Hongmeng, seperti hantu yang bergegas dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya terbalik di udara, kaki kanannya seperti tongkat, dan mengenai bahu kanan Miyu. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Miyu tidak bisa mengelak tepat waktu. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Miyu menjerit, bahu kanannya hancur, dan lengannya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan aku. Tubuh Tanyun berputar-putar di udara, dan jari-jari kakinya melangkah ke arah alis Miyu. Sebelum Miyu bisa mengatakan jangan habisi aku, seluruh kepalanya meledak di bawah kaki Tanyun, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke perahu. Ketika Tanyun menghabisi Miyu, dia tidak ragu-ragu. Adegan tegas seperti itu membuat ratusan ribu murid gerbang dalam yang menonton terpana. Tanyun benar-benar menghabisi kakak senior Mi. Ya, dia begitu berani. Ketika murid-murid terkejut, Shin Bingxuan dan Miao Qingqing juga sangat terkejut di kekosongan yang jauh. Apa yang membuat kedua gadis itu semakin tidak percaya adalah mereka mendengar bahwa Miyu memiliki kemampuan untuk melawan murid-murid elit Rana Kaisar leluhur tingkat ketiga. Tetapi menghadapi Tanyun yang berada di tingkat ketiga raja leluhur, dia lemah dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Adik ke-9, Tanyun dibawa olehmu. Dari mana asalnya? Dan mengapa kemampuan melompati tantangan begitu menantang? Miao Qingqing bertanya. Kakak senior 8, aku tidak tahu apa identitas Tanyun dan mengapa dia begitu kuat dalam tantangan level. Shin Bingxuan tidak memberitahu Miao Qingqing bahwa Tanyun adalah klan dewa kuno abadi. Pada saat yang sama, dia tidak berbohong dalam kognisinya. Bahkan kemampuan klan kuno abadi untuk melompati tantangan jarang sekuat Tanyun. Pada saat ini, Miao Qingqing tampaknya telah menemukan sesuatu dan berkata,
Tanyun ini akan sial. Huang Fuzhong terbang ke arahnya. Huang Fuzhong ini bukan orang baik. Aku khawatir dia akan menyerang Tanyun. Tanyun sangat kuat dalam tantangan level. Aku tidak ingin bibit yang begitu baik mati di tangan Huang Fuzhong. Ayo pergi dan lihat. Mendengar ini, Xin Bingshuan berkata, baiklah, tapi kita tidak akan muncul untuk saat ini. Aku ingin melihat bagaimana Tanyun menanganinya. Segera, kedua wanita itu menggunakan teknik tembus pandang, menghilang begitu saja dari kehampaan, dan menuju area gerbang bagian dalam. Pada saat yang sama, sebuah suara tak terkendali terdengar di langit di atas gerbang dalam. Tanyun beraninya menghabisi orang tak bersalah tanpa pandang bulu di gerbang dalam wilayah bintang 4 teknik. Tetua penegak hukum ini memerintahkan kamu untuk segera berdiri. Mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, Huang Fufeng adalah putra Huang Fuzhong. Duan Ru dan Ji Wusang ingin menghabisiku karena Huang Fufeng. Aku mengerti, sangat mungkin bahwa mereka berdua diinstruksikan oleh Huang Fuzhong. Orang tua ini mendukung mereka, jadi mereka berani melakukan sesuatu padaku. Tanyun membalikkan punggungnya pada Huang Fuzhong yang terbang. Cahaya merah melintas di matanya, menatap Ji Wusang di perahu. Dia menggunakan mata Dewa Hong Meng dan berteriak, bicaralah dengan keras, siapa yang mengirimmu untuk menghabisiku?